Kalau Cinta Menggoda ini salah satu yang berdasarkan idealisme lo atau enggak? Kalau mau idealisme yang full ya, judi sebenarnya aku pengen ya. Aku udah bilang sih waktu itu pengen lagu ini. Please dong. Waduh, ini katanya susah, kemungkinannya kecil. Nanti masih ada kemungkinan kecil itu kan aku bilang. Sejauh apa sih kompetisi reality show yang kamu join dari kecil gitu ya, sampai akhirnya X Factor tuh mengaruhi hidup seorang Alvin? Pengaruh hidupku ya, lumayan besar sih. Aku orangnya maluan, aku orangnya minderan. Kalau kau kan orangnya ngapain malu sih gitu. Ngomongnya bernyolot soalnya. Itu kadang aku juga nggak tahu. Aku bahkan sendiri nggak tahu diriku sendiri. Ini tahu nggak sih ada sumber imajinasiku. Apa tuh? Sumber imajinasiku penghapus. Penghapus? Iya. Aku selalu bawa ini kemana-mana. Coba boleh lihat nggak? Alvin Jonathan Sindunata atau yang dikenal dengan Alvin Jonathan atau Alvin Jo adalah seorang penyanyi asal Malang, Jawa Timur. Memulai dari finalis Idola Cilik tahun 2009, kemudian Alvin berhasil menyabet gelar pemenang ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim ketiga di tahun 2022. Setelah sukses dengan single Iman Tak Sama, Alvin Jo kembali dengan karya terbarunya berjudul Kala Cinta Menggoda, remake dari lagu legenda musik Indonesia almarhum Chrisye. Namun di balik kesuksesannya, Alvin ternyata pernah mengalami masa kelam. Lalu bagaimanakah cara Alvin bisa bangkit dan menemukan jati diri hingga kembali berkarya? Selengkapnya di Talk Tommy. Alvin Jonathan, Alvin Jo. Yes. Matur suwun ya, thank you banget nih udah. Matur suwun berarti makasih ya. Terima kasih, terima kasih banyak ya sudah mau kesini ngobrol-ngobrol sama gua. Gua kemarin juga sempat dengerin single baru lo, Kala Cinta Menggoda. Remake. Dan ini lu pernah lu bawain juga kan pada saat X Factor kemarin kan ya? Pernah. Oke, cerita dulu dong, nih Kala Cinta Menggoda. Kenapa lagu ini dipilih? Terus ada story apa nih untuk persiapan pada saat mempersiapkan lagu ini gitu? Kenapa lagu ini dipilih? Karena menurutku banyak yang suka waktu aku bawain di X Factor. Oke. Terus aku pengen punya lagu beat, upbeat aja sih. Menurutku Indonesia kekurangan lagu upbeat. Jadi ini opsiku. Dan memang ngefans sama Chrisye atau enggak? Chrisye ngefans juga. Sama karya-karyanya sih ngefans. Oke. Dan kalau memang dasarnya ngefans sama Chrisye, apakah memang kamu tuh suka gitu dengerin lagu-lagu yang memang ya masuk hitungannya klasik dong ya, Chrisye dan juga sangkatannya gitu? Suka dengerin lagu Chrisye, lumayan. Punya playlist sendiri dulu buat dengerin. Pengen Chrisye kadang gitu. Ada moodnya sendiri lah buat pengen dengerin lagu Chrisye. Dari kecil? Dari SMP paling. SMP? Dan kalau misalnya dulu tuh ketika memang milih lagu-lagu klasik, tipenya memang pop kayak Chrisye, atau sebenarnya Alvin ini tipe yang segala musik oke gitu? Segala musik sih, tergantung mood. Oke. Tergantung suasana hati. Suasana hati? Tapi kalau gue lihat ke belakang lagi nih kan gue riset tuh ngeliatin lo pada saat X Factor dan juga pada saat Idola Cilik gitu ya. Lu datang itu dengan lagu yang modelnya balad gitu. Baladnya Ed Sheeran pada saat itu kan, slow gitu. Iya. Kelihatan gitu ketika lu diundang di sebuah acara juga lu bawain lagu model kayak gitu. Kayaknya lebih apa ya, lebih menghayati gitu. Emang lu lebih banyak di situ atau enggak sebenarnya? Kalau aku kan orangnya dengerinnya lirik banget. Lirik tuh penting gitu loh buat didalami. Jadi kalau apalagi kalau sesuai hati ya, lebih dalam jadi nyanyinya. Dia lebih ke lirik gitu? Musik bisa apa aja berarti? Ya enggak juga sih, ada seleranya juga. Ada yang gue pengen, yang lebih cocok. Susah jelasin ya, nggak bisa jelasin banyak kata-kata itu. Apa ya? Pop misalnya Pop, gitu ya? Gitu ya. Blues. R&B juga? Blues suka lah, R&B suka juga. Blues? Cuma kadang malah nggak bisa nada-nada yang kayak apa ya, kayak lagu gue Iman Tak Sama itu rada susah menurut gue buat aku. Tapi bagus bawainnya juga. Ya, jadi kalau dicoba terus akhirnya nemu, oh ya nih enak kayak gini nih. Nah karena kalau nonton di X Factor, kan berapa jenis lagu yang lu bawain juga beda-beda nih tipenya gitu. Dan ketika Kala Cinta Menggoda, wah ini ada sisi lo yang lain lagi nih. Lu pakai koreograf juga segala macam. Ngedance. Ya, tapi makanya gue pengen lihat dari lo nya juga nih gitu. Lu emang ke situ dari dulu atau sebenarnya lebih ya udah nyanyi lagu-lagu yang memang slow atau gimana gitu? Lagu beat juga suka sih. Seru gitu loh menurutku. Kalau dance kan baru belajar waktu X Factor itu. Terus menurutku aku jadi lebih tenang nyanyi di panggung. Lebih tenang karena sambil ngedance gitu? Iya, aku cuma mikirin koreonya doang, apa ya abis ini gitu loh. Kalau lagu slow aku mikirin, aduh liriknya apa ya setelah ini? Liriknya tuh apa ya setelah ini gitu loh. Gitu sih.
Oke. Nah, kalau misalnya dengan cerita tadi sebelum kita ngobrol sekarang nih, lu kan tipe yang idealis lu bilang gitu ya. Bagaimana cara lu membuka diri dengan masukan orang lain? Apakah dari X Factor lu belajar gitu menerima masukan dan juga mentoring gitu misalnya? Itu udah susah sih. Karena aku udah punya pemikiranku sendiri. Kayak misal milihin laguan dulu kaungnya. Juga kayak susah mau milihin lagu. Udahlah, dia biar milih sendiri aja. Susah. Jadi milihnya dari lo dulu gitu ya? Baru dibantu soal arrangingnya. Ya, dibantu di situ. Oke. Susahnya boleh dong cerita. Menurut lu susah kenapa sih gitu? Susah banyak maunya atau gimana? Iya sih. Udah kayak punya imajinasiku sendiri gitu loh. Oke. Gitu. Lebih ke gitu sih, udah punya bayanganku sendiri, aku pengen bikin ini, itu aku udah mikir. Kala Cinta Menggoda ini salah satu yang berdasarkan idealisme lo atau enggak? Kalau mau idealisme yang full ya, judi sebenarnya aku pengennya. Judi? Judi Rhoma Irama. Oh ya? Nah ini baru denger nih aku nih. Ya. Jadi tadinya pengennya bawanya judi? Iya. Oh single ketiganya nanti itu gitu maksudnya? Single utama adalah judi. Judi? Ini udah diobrolin nih sama tim juga? Dah. Oke, jadi? Susah dapat izinnya. Oh susah dapat izinnya? Iya. Kalau aransemen nggak masalah sebenarnya? Aransemen udah ada di bayanganku. Oke. Sampai akhir kalau judi aku udah bayangan. Kalau Cinta Menggoda cuma awal doang pada bayangannya. Modelnya kalau boleh tahu tipe-tipe apa nih? Ya hampir sama kayak Kalau Cinta Menggoda gitu lah. Oh dibuat seperti itu? Dan udah nyoba minta izin atau enggak? Aku udah bilang sih waktu itu pengen lagu ini. Please dong. Waduh, ini katanya susah, kemungkinannya kecil. Berarti masih ada kemungkinan kecil itu kan aku bilang. Paling nggak nyoba dulu dong, kemungkinan kecil itu masih bisa kan berarti. Nggak bisa kan. Akhirnya besok-besok yang depannya tetap nggak bisa. Ini sampai ke Rhoma Iramanya gitu? Atau label dia? Aku nggak ngerti cara bisnis musik soalnya sebenarnya jujur. Jadi lebih ke kamu menyampaikan keinginan kamu, tim yang membantu gitu, label yang membantu. Ternyata sulit gitu? Ternyata sulit. Nah, Kala Cinta Menggoda ini salah satu yang... ya udah opsi kedua Kala Cinta Menggoda deh. Oke. Kalau itu bisa tuh katanya gitu. Oke. Berapa lama sih mempersiapkan untuk Kala Cinta Menggoda? Buset, lumayan lama ya itu ya. Dari November atau Desember ya? November? Kayaknya. Oke. Lupa ingat. Dan itu cukup ini nggak sih? Cukup lancar dalam apa ya produksi dan juga ide dalam musiknya sendiri? Lancar lah. Rekamannya pun aku sempat rekaman ulang lagi. Karena aku nggak puas sama hasilnya. Oke. Sempet rekaman lagi ulang. Buat MV aku pertama kali sih, take MV. Sempet ada Hopeless-nya juga, tengah-tengah itu ada perasaan itu. Hopeless? Ada tuh. Aduh gak tau lah, kayak jelek lah. Nah, itu ada, tengah-tengah ada. Oke, sampai akhirnya sekarang jadi. Are you happy with the result? Happy. Oke, berarti hasil rembukan tim dan juga idealisme kamu campur lah intinya gitu ya. Tapi tetap aku merasa ini bisa lebih bagus. Gitu. Selalu ada itu. Gak apa-apa. Selalu ada. Tapi ciri orang yang apa ya, yang selalu naik atau ke arah top itu adalah orang yang tidak pernah puas lah. Wah, setuju. Amin. Betul ya? Amin. Oke, Kala Cinta Menggoda. Nah, setelah ini tentu ada bayangan-bayangan kamu dengan kiprah musik. Tapi sebelum kita ke arah sana gitu ya, sejauh apa sih kompetisi reality show yang kamu join dari kecil gitu ya, sampai akhirnya X Factor tuh mengaruhi hidup seorang Alvin? Pengaruh hidupku ya? Lumayan besar sih. Aku orangnya maluan. Aku orangnya minderan. Takutan aja sih. Menurutku itu membantu aku supaya bisa ngeluarin kayak sisi terbaikku gitu loh sebenarnya. Yang maluku hilang, perlahan pasti hilang. Sampai sekarang pun masih malu gitu. Sekarang udah mulai hilang sih. Gitu. Karena memang tujuannya ragu terus sama diri sendiri sih kebanyakan kalau. Ragu dalam menyanyikan atau lebih ke depan orang untuk perform nih? Depan orang, aku merasa suara juga masih kurang. Secara musikalitas aku juga masih kurang. Gitu sih. Berarti apa yang Alvin jalanin selama di 2 kompetisi ini ngebantu banyak dong dari sisi itu ya? Kalau dulu yang Idola Cilik aku ingat aku jadi orang kayak kok lebih pede ya. Gitu loh. Nggak tahu kenapa itu. Karena masih kecil. Biasa kayak gitu tuh. Karena aku orangnya maluan. Oke, tapi ketika udah dewasa malah justru lebih mikirin gitu ya. Lebih malu gitu intinya. Itu malu juga. Oke. Emang minderan kalau nyanyi depan orang tuh malu. Oke. Nggak pernah mau gitu. Dari dulu. Kan kalau X Factor itu kan ada mentornya berarti kan. Pada saat ini kan Unge berarti ya. Seberapa jauh tuh akhirnya bisa ngebuat yang tadinya malu ya. Kemudian keinginan kamu untuk tahu nih nextnya ngapain gitu di musik. Ini kebantu banyak nggak? Kebantunya lebih di hal pede sih. Kalau kau kan orangnya ngapain malu sih? Gitu. Nyolot, ngomongnya nyolot soalnya. Ngapain malu sih? Kalau aku falas dikit, aku nggak suka nih suaraku falasnya ini. Kacau nih, kacau.
nggak usah dipikirin, ngomongnya gitu lebih santai sih. Oke, karena dia udah panjang lah perjalanan karirnya kan. Buat aku supaya lebih santai aja sih, nggak usah terlalu jadi kayak beban banget itu. Oke. Karena aku selalu ragu sama diri sendiri itu terlalu banyak menurutku. Takut apa ini salah, takut apa ini seperti gitu. Tapi kelihatannya enggak ya? Kelihatannya sih enggak. Cuman gue masih penasaran sama keinginan lo sebenarnya. Lo maunya jadi apa sebenarnya setelah X Factor? Jadi musisi juga mau. Oke, musisi satu. Cuma musisi, jadi bisnis juga mau. Bisnis? Oke, ini ntar gue korek ya, bisnis. Oke. Tapi yang musik dulu deh. Yang musik kan sekarang udah nyampe ke tahap saat ini gitu ya. Lu mau ngapain lagi nih di musik? Single udah keluar nih beberapa gitu ya. And then what? Kalau aku lebih pengen ngeluarin karya aku aja sih. Gitu. Karya ini artinya sudah lu tabung dulu? Ada. Dalam proses gitu atau gimana? Ada sih aku tabung. Aku mah bikin lagu udah lama dari 2018. Tapi jadi paling cuma setengah gitu doang. Ada yang reve doang. Lanjutin ntar baru tahun depannya lagi bisa jadi gitu. Oke, ini udah diobrolin sama tim juga ya? Belum, aku nggak pernah ngomong orangnya. Kenapa coba? Ini gue pengen tahu nih. Apa? Ngapain aku nunjukin sesuatu yang belum jadi, ngapain? Aku tunjukin kalau udah jadi nih, selesai. Oh nggak, siapa tahu kan kalau ngobrol sama tim nih. Jadi ini lagunya yang tadinya oh iya ya bener nih gitu misalnya. Kalau menurutku kadang masukan-masukan lu jadi kayak kita, oh iya bener juga. Akhirnya masuk jadi ngerusak lupa tujuan utamanya gitu kadang menurutku. Tujuan utama maksudnya gimana? Tujuan utama lagunya gitu yang pengen aku bikin. Kadang tuh gitu. Kalau terlalu banyak kepengaruh dari kiri dan kanan tuh lumayan kadang melupakan. Artinya semua lagu yang udah lu tabung ini meskipun memang belum beres semua, ini sebenarnya punya tujuan utama semua gitu ya. Iya, ada ceritanya sendiri lah gitu. Oke, ini dari sisi lirik dan musik juga. Ya pengennya gitu ya. Dua-duanya berarti ya masih nanggung lah intinya belum beres gitu ya. Apa sih yang lu butuhin untuk nyelesain lagu-lagu ini? Mood? Ya. Oke. Bukan input dari teman-teman nih? Nggak ada input dari teman-teman yang udah bantu? Kadang nanya, tapi nanya aku bukan karena aku mau bikin lagu nih, bukan gitu. Walau aku nanya hal lain gitu loh. Yang menurutku itu mungkin jawabannya bisa membantu aku buat bikin lagu. Oke. Gitu sih mungkin aku. Oke, berarti lo benar-benar dalam musik ini tetap ada mood yang mempengaruhi untuk bisa ngelahirin nih ya produk-produk buatannya Alvin gitu ya? Itu sifat jelekku. Sifat jeleknya? Ya. Kadang tetap butuh di-push. Siapa yang nge-push biasanya? Apa? Siapa yang nge-push? Siapa yang nge-push ya? Lalu butuh orang lain yang nge-push dong pasti? Iya, kalau itu iya. Iya kan? Atau diri sendiri sih. Diri sendiri pasti kan? Mau sampai kapan nih gitu loh. Cuma kan sekarang kita bicara soal yang realistisnya juga kan. Ketika diri sendiri masih berhenti di ref misalnya atau di beberapa liriknya doang misalnya. Berarti ada mungkin faktor lain yang bisa ngebantu lo nih. Selain mood ya. Ada nggak sih orang-orang yang menurut lo udah lu pilih gitu nih, orang-orang yang layak membantu seorang Alvin Joe? Waduh. Layak kayak aku apa aja ya sebenarnya. Gak apa-apa dong. Layak kan ini dong, penentuan diri aja. Gak tahu sih, belum pernah. Misalnya keluarga, adakah gitu? Ayo dong semangat atau apa gitu? Gak ada sih. Karena kan sekarang fokusnya di musik dong sekarang kan? Sekarang fokusnya, ujung sih musik dan bisnis ya. Oke, bisnis kita sisihin dulu nih bisnisnya. Pengen musiknya dulu, gue korek-korek nih. Yang musik cuma pengen ngeluarin apa ada yang di hati aja lah gitu doang. Karena kan gini, single Kala Cinta Menggoda. Nextnya pasti lu pengennya single lagi yang lu lahirin gitu ya. Ketika Judi tadi susah, apakah ini akan another remake? Atau lu udah mulai, enggak, that's it, karya gue dong sekarang gitu. Waktunya karya aku dong sekarang. Nah. Apain another remake? Gitu. Karya lo yang tadi yang lu belum beres nih, ada target nggak kira-kira? Yang lu selesaiin? Karya aku besok kalau bisa keluar. Tapi belum rekaman. Ya. Nggak bercanda gak itu. Kok jadi kakak yang serius? Ayo dong, gue pengen tahu. Targetku paling apa ya? Secepatnya sih kalau sebulan. 3 bulan itu terlama sih menurutku. Oke, 3 bulan terlama ya. Maksudnya aku harus ngelarin sendiri ya. Kalau keluarnya kapan kan tergantung label. Ya kan? Ini aku pengen ngelarin sendiri kalau bisa sebulan. Oke. Udah jadi sedemonya musik yang aku pengen. Dan kalau bicara mood nih ya, mood. Kan lu kan punya mood nih. Mood lu tuh enaknya pada saat lu di rumah ngapain sih sebenarnya untuk bisa mikirin lagu? Itu kadang aku juga nggak tahu. Aku bahkan sendiri nggak tahu diriku sendiri. Oh ya? Iya. Mungkin waktu sendirian tuh pasti. Waktu lagi ini
Tahu nggak sih yang ada sumber imajinasiku? Apa tuh? Sumber imajinasiku penghapus. Penghapus? Iya. Aku selalu kayak bawa ini kemana-mana. Coba gue lihat gak? Tapi ini kebesaran maksudnya. Biasanya kecil. Boleh lihat gak? Ini buat aku bantu mikir biasanya. Coba lihat gak? Nih. Penghapus nih? Serius. Ini bener. Ini sumber imajinasiku biasanya dari situ. Jujur aja. Nih gue mau ngorek juga. Gila menarik banget nih Alvin nih. Swear. Why? Ini Why? Gue pengen tahu deh. Gak tau dulu sering kalau di kelas tuh diajarin. Ini pada tahu nggak nih dia punya penghapus nih? Tahu. Tahu ya? Oke. Cuma udah lama hilang nih, baru balik lagi. Nggak, artinya ini adalah penghapus yang lu pegang dari umur berapa atau any? Oh nggak, semua menghapus. Cuma aku harus jadi kecil. Ini masih kurang kecil nih. Kosong. Harus aku gitu. hapus sampai jadi kecil, lebih kecilan gitu baru bisa bantu aku mikir. Makanya Mikir tuh megang-megang gitu ya? Karena tuh kayak di kelas kan, karena nggak suka belajar. Aku cuma kelihatan kayak ngeliat dia, tapi aku malah megang menghapus tuh aku bayangin yang lain. Ngerti nggak? Dunia aku di tempat lain. Tapi aku lihat gurunya banget. Padahal dunia aku di tempat lain. Tempat lain tuh artinya apa? Nadakah atau? Imajinasi tergantung aku pengen bayangin apa. Kadang-kadang aku pengen bayangin main bola, iya. Pengen bayangin aku musik, iya. Oke. Bola? Emang lu doyan bola ya? Bola ya? Iya. Oke. Bola tuh dalam arti tim kesukaan lo misalnya lagi nonton. Aku jadi pemain bola. Jadi pemain bola? Iya. Kayak gitu. Oke. Karena kan lu orang Malang ya? Lu die hard fans juga di bola Indonesia atau enggak? Enggak, aku udah sakit hati udah lama sama bola Indonesia. Oke. Jadi tim lu apa sekarang? Hah? Tim lu apa sekarang? MU sih. MU? Oke. Berarti beda sama gua berarti. Apa? Gua The Reds pasti gua. Dari kecil gua, Liverpool. Kalah sih 7-0 kemarin. Kemarin lagi sakit hati kemarin. Iya. Oke. Penghapus nih menarik. Lu punya imajinasi yang kebantu karena lu pegang. Tapi itu juga bisa jadi stress release juga buat ini lu. Ini ya? udah lama hilang loh. Iya. Yeah. Cuma aku kangen penghapusku lagi ya. Baru kemarin, lusa. Tapi ngebantu nggak? Ngebantu aku imajinasi. Ya, ngebantu lu buat musik misalnya. Ya ngebantu aku imajinasi. Gue bikin liriknya biasanya pakai ini. Padahal nggak nulis. Aku cuma mikirin di otak ini. Oke. Dengan penyanyi-penyanyi yang beberapa lu udah sebutin tadi gitu ya. Boleh nggak lu sebutin ke gue gitu ya? Orang berbagai macam genre gitu ya. Biar gue tahu nih, gue paham nih jenis musik yang lu suka tuh apa gitu. Satu Ed Sheeran. Apalagi sih yang lu suka? 1975 tau nggak? 1975, of course, yang zaman sekarang tuh. Nah, terus? Dewa keren. Dewa, oke. Slang juga keren. Slang, lu suka? 420 keren. 420 suka? Hindia juga keren. Apa? Hindia. India? Lu suka India juga? Oke, beberapa menarik. lagunya. Lu pernah nggak sih bawain lagu India? Nggak pernah. Cuma aku suka yang rumah ke rumah tuh keren. Oke. Menyesal tak kesampaikan. Oke, berarti gue lagi berusaha menebak. Mungkin kebanyakan dari pilihan itu. Aku. Iya ya, gue pun random kok. Cuman gue ada mengerucut ke arah lebih ke Tokyo R&B. Hah? Tokyo Myers aku suka. Oke. Tahu nggak? Oh, itu gue nggak tahu. Dia pianis bukan penyanyi. Oke. Dia pemain klasik, tapi dia bisa nyatuin kayak berapa instrumen gitu. Cuma piano klasik keren. Oke. Cuma dia nggak bisa nyanyi. Kalau penyanyi kayak Asia, kayak model K-pop atau model J-rock gitu, lu suka juga? J-rock itu Indonesia kan? Bukan, itu bandnya namanya J-rock. Nggak, ini J-rock maksudnya rocknya Jepang gitu misalnya. Nggak pernah dengerin sih. Nggak pernah dengerin. Nggak tahu suka atau nggak ya. Oke. Karena referensi lu lebih ke sini nih ya modelnya. India masuk, Western gitu, Barat gitu ya. Oke. Dewa gitu ya. John Mayer. Aku suka. Nah, John Mayer sama Ed Sheeran kan tipe solois tuh. Kayak gitar juga jalan. Nggak, soal gue beberapa lihat lu nyanyi tuh. Michael Jackson aku juga suka. Michael Jackson? Keren. Suka, oke. Nah, dengan idealisme lu nih, tim lu suka bingung nggak lo? Kalau misalnya diskusi soal musik dan terutama untuk nextnya ngapain gitu? Bingung, apalagi kan aku nih jelek dari komunikasi gitu loh. Ngomongnya tuh nggak tahu bahasa musik. Tapi lu bisa baca not segala macam atau nggak? Nggak juga. Tapi nyanyi lebih ke lu. Lirik lu apal cepet nggak? Bodoh. Blow on. Blow on tuh artinya apa? Gampang lupa? Sebenarnya kadang ingat tapi kalau udah di panggung karena keruginya nervous ya. Oh, bisa blank, lupa. Tapi sekarang udah enggak dong. Sekarang masih dikit-dikit. Tapi udah lebih tenang. Soalnya gara-gara aku jijik lihat diri sendiri sih. Jijik?
Iya, ngapain sih malu-malu kayak jijik gitu. Karena lu suka review sendiri gitu, lu tontonin. Beberapa. Kalau udah lihat jijik itu aku udah malas lihat kan. Nggak, artinya lu nextnya harus lebih baik gitu kan ya. Iya, mau sampai kapan sih malu terus? Udah berapa tahun nih gitu loh. Oke. Lu suka nge-review. Tim lu kadang suka bingung untuk ngobrol karena memang untuk bahas untuk musik gitu ya. Makanya aku memilih untuk nggak ngobrol dulu. Sampai udah ada sesuai keinginanku gitu. Berarti lu nggak ngoyo orangnya ya? Nggak. Good. Senang sih orangnya. Buat aku. Lu lebih memilih untuk apa ya? Kalau mood lu sesuai, jadi nih barang gitu ya. Kalau nggak jangan dipaksain. Lu tipe orang yang lihat sosmed. On Talk Tommy. Lihat sosmed. Lihat komen orang nggak? Aku tetap pengen di dunia entertain. Dunia hiburan tetap. Cuma aku di belakang layarnya aja. Saya suka lihat bakat orang soalnya. Suka lihat apa? Bakat orang. Lu bahkan duet sama Slang. Oh iya tuh. Itu perasaan lu kayak gimana tuh? Itu deg-degan banget ya. Ngobrol nggak lu? Ngobrol. Jadi santai. Aku yang nggak santai. Kalau jelek ya gak usah nyanyi. Lu berani ngomong gitu ya berarti? Jangan lah bro. Karena ada orang yang nggak mau dibantuin juga soalnya. Nah lu waktu lagi X Factor lu mau dibantuin nggak tipenya?